Salam saudaraku, saya mau mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan yang berjudul Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa-Mu dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, genggam hidupku di tangan-Mu. Bertugas turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya saudaraku. Inilah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang suka dipuji-puji. Jadi saya mau sampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita merenungkan firman Tuhan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari Yohanes 3 ayat 16. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Kalau kita mengandalkan Tuhan, percayalah saudaraku, Tuhan akan meninggikan kita. Dan Tuhan akan memuliakan kita. Jadi, yang saya sampaikan kepada kita, biarlah kita selalu senantiasa berseru kepada Tuhan. Apapun masalah, problem yang kita hadapi, percayalah Tuhan sanggup memberikan jawaban yang indah bagi kita. Jadi saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang lahir baru. Apa itu lahir baru? Karena Tuhan menyuruh kita untuk lahir baru.
Apa itu saudaraku artinya lahir baru? Ini kita lihat dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan saudaraku. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus Kristus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus Kristus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya lagi, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jadi ini perkataan Nikodemus yang tidak mengerti apa kehendak Tuhan. Jawab Yesus lagi kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Apa yang dilahirkan dari air, daging, adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi, menurut perasaan Nikodemus, dilahirkan itu apa? Lahir baru. Nikodemus, saudaraku, tidak mengerti dan paham apa yang dimaksud Tuhan Yesus Kristus. Apa itu lahir baru? Yang lahir dari baru itu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan melakukan dibaptis dan dipercaya dan dibaptis. Itulah artinya lahir baru, mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tiada lain selain daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah penghapus dosa. Setiap orang yang berdosa, bila datang kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus akan mengampuni. Jadi saudaraku, Yesus Kristus berkata, lahir baru itulah artinya mengakui Yesus Kristus itu adalah satu-satunya. Mengakui ketuhanan Yesus Kristus itu yang menyelamatkan, dan kita mengakui bahwasanya Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Itulah pengakuan kita. Karena Tuhan menyuruh kita untuk menyatakan dirinya. Siapa dia? Jadi itu saudaraku. Saya juga menyampaikan firman ini supaya senantiasa kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan sendiri turun ke dunia untuk menyelamatkan umatnya yang percaya kepadanya. Memang saudaraku, orang berkata banyak di luar sana yang berkata, Yesus Kristus kan datang hanya untuk Bani Israel. Dia kan datang hanya bagi umatnya. Dan ini saya tegaskan saudaraku, bahwasanya Yesus Kristus Tuhan memang awalnya datang kepada Bani Israel, kepada suku bangsa Israel, untuk menyelamatkan yang 12 suku ini. Tiada lebih.
Tetapi karena begitu besar ketidakpercayaan bangsa Israel, ketegartengkukan bangsa Israel, sehingga kita dapat berkat keselamatan yang daripada Tuhan. Karena Yesus berkata, pergilah, beritakanlah firman kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi, itulah saudaraku, kita mendapat berkat yang daripada Tuhan karena ketegartengkukannya bangsa Israel. Bangsa Israel ini saudaraku umat pilihan Tuhan. Sebenarnya mereka lah umat-umatnya Tuhan yang telah menampakkan diri kepada Abraham, bapak kita, yaitu bapak orang percaya. Jadi itu saudaraku, karena begitu besarnya kasih Allah itulah datang kepada Israel, umatnya. Sekalipun mereka ketegartengkukan mereka sudah Tuhan mengetahuinya, tetapi Tuhan sabar. Tuhan mengasihi. Sekalipun banyak kendala-kendala di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, bahwasanya Yesus Kristus Tuhan itulah yang belum menyatakan diri pada waktu itu kepada nabi-nabinya atau kepada umatnya. Jadi itu saudaraku, itulah makanya kita dapat berkat keselamatan di luar bangsa Israel. Jadi kita janganlah meninggalkan Yesus Kristus Tuhan itu. Percayalah, firman Tuhan berkata, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia akan diselamatkan dari segala dosa apapun, karena manusia ini telah berdosa dari awalnya. Semenjak Adam membuat dosa, yaitu di Taman Eden, di mana ular telah memperdaya Adam. Ular itu adalah lambang iblis. Jadi semenjak itulah kita semua umat Tuhan, umat yang ada di dunia ini, manusia telah berbuat dosa. Telah dosa-dosa keturunan itu juga telah ada dalam kita. Karena Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yaitu di waktu Adam di Taman Eden, yang dulunya dia segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena iblis datang kepada Adam, dan Adam Hawa diperdaya oleh iblis ini, makanya dari situ Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden dan telah kehilangan kemuliaan itu. Dan mereka diusir karena telah berbuat dosa. Jangan makan buah itu, yaitu buah terlarang yang dikatakan Tuhan, yaitu di tengah-tengah Taman Eden, Firdaus. Semua yang ada di Taman Eden ini boleh buahnya engkau makan. Cuma satu yang tidak boleh kau makan, yaitu buah pohon yang ada di tengah-tengah itu, yaitu pohon yang baik dan yang jahat, yang buruk.
Jadi itu saudaraku. Tetapi datang si iblis kepada si Adam dan si Hawa yang telah dipengaruhi setan ini, ular ini. Dan dia telah memakannya, dan mereka, si Adam telah menerima dari si Hawa. Karena dilihat istrinya itu telah memakan, diberikannya kepada si Adam, dan si Adam juga memakannya. Dan mereka seketika itu juga melihat bahwa mereka tidak ada berpakaian apa-apapun, alias telanjang. Lalu datanglah Tuhan dan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Adam dan Hawa ketakutan, bersembunyi. Tapi Tuhan tahu, sekalipun dia bilang begitu, biar Tuhan itu tahu. Dan Adam itu apa responnya? Dan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Dan Adam menjawab, ya Tuhan, aku malu. Datang Tuhan berkata, kenapa engkau malu? Apakah engkau makan buah yang kularang itu? Datang Adam berkata, menyalahkan istrinya, iya Tuhan, perempuan yang engkau berikan ini telah memberikannya kepadaku, maka aku makan. Maka dari situ saudaraku, Tuhan lagi berkata kepada Hawa, ya Hawa, apakah engkau berikan makan kepada buah itu kepada si Adam? Datang si Hawa lagi, ya Tuhan, ular itu telah menggodaku, yang memberikannya kepadaku. Maka dari situ saudaraku, saling menyalahkanlah mereka ini. Yang satu, si Adam menyalahkan istrinya si Hawa. Si Hawa menyalahkan si ular. Si ular tua itu. Yang di perjanjian baru itu didefinisikan dengan iblis. Si ular tua. Jadi itu saudaraku, semenjak itulah kita manusia turun-temurun dari si Abraham kembali ke nabi-nabi semua sampai kepada kita sekarang ini. Jadi tadi saya menyampaikan bahwasanya bangsa Israel itu tegar tengkuk. Keselamatan itu pada bangsa Israel. Memang benar, keselamatan itu hanya batas pada Israel. Suku-suku bangsa tidak akan diberikan. Maka itu saudaraku, karena ketegar-tengkukan bangsa Israel inilah, sehingga kita semua di luar bangsa Israel mendapatkan keselamatan, yaitu Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Karena Yesus Kristus berkata, pergilah, beritakanlah firman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi itu firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ada satu juru selamat kita, batu penjuru kita, Yesus Kristus Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Apa itu dosa? Dosa kita lihat di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi itu
Bapak Ibu, saya bersyukur punya Yesus Kristus Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat kita yang hidup. Sembahlah Tuhan, agungkan Dia, karena Dialah satu-satunya jalan kita menuju surga. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus berkata. Jadi, biarlah kita semua yang ada dimanapun ibu berada, tinggikanlah Yesus Kristus Tuhan itu. Dan akuilah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Dan engkau akan diselamatkan. Karena Tuhan adalah gunung batu. Karena Tuhan adalah keselamatan. Karena Tuhan adalah gembala. Maka Bapak Ibu, saya undang Ibu mempercayai Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah Bapa yang kekal. Roh Kudus yang Maha Kuasa. Sekalipun Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Oleh karena kematiannya, oleh bilur-bilurnya, kita sembuh. Maka itu Bapak Ibu, bukalah hati saudara, bukalah hati Bapak Ibu, supaya menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan ibu. Dan yakinlah, percaya, Yesus Kristus akan memberkati ibu. Baik itu dalam segi keluarga, baik itu membimbing anak-anak. Tuhanlah yang Bapak Ibu libatkan. Karena itulah jalan satu-satunya. Karena Dialah jalan satu-satunya menuju surga. Jadi, saya percaya, biarlah Bapak Ibu selalu senantiasa mengandalkan Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi, seperti itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita. Biar kita selalu senantiasa tetap bersandar kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kita tutup, mari Bapak Ibu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang kami punya. Satu-satunya harapan kami. Satu-satunya juru selamat kami yang benar. Hanya Yesus Kristuslah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyampaian firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema bagi kami semua yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena kami tahu kekuatan dan nafas kehidupan kami hanya di dalam doa, di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekianlah firman yang saya bisa sampaikan. Haleluya. Amin.